Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Harahap, Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 20130008. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang sel pada mata kuliah biokimia, di mana yang dikatakan dengan sel adalah unit terkecil dalam organisme hidup, baik dalam dunia tumbuhan maupun hewan. Sel terdiri atas protoplasma, yaitu isi sel yang terbungkus oleh suatu membran atau selaput sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang mempunyai susunan atau komponen yang sederhana, sedangkan sel eukariotik mempunyai susunan dan komponen yang lebih kompleks. Dengan adanya membran inti, sel dapat mengatur lingkungan dalamnya untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, di sini ada sitoplasma. Sitoplasma yang terletak dekat membran sel lebih kental disebut ektoplasma, sedangkan yang ada di antara ektoplasma dengan membran inti disebut endoplasma. Diperkirakan endoplasmik retikulum ini digunakan sebagai saluran zat-zat dari inti sel ke saluran bagian sitoplasma. Pada dinding endoplasmik retikulum terdapat partikel-partikel disebut ribosom. Kemudian ada juga inti sel. Inti sel merupakan pusat sel yang mengatur reaksi-reaksi yang berlangsung dalam sel dan juga reproduksi sel. Bentuk isi sel umumnya bulat, terletak di bagian tengah sebuah sel. Inti sel terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. Di dalam inti sel terdapat nukleoplasma, yaitu cairan kental, dan nukleolus, yaitu bagian yang lebih padat tetapi tidak terbungkus oleh suatu membran. Di sini ada contoh sel eukariotik. Ada sel eukariotik, sel hewan, dan sel tumbuhan. Di mana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah dinding sel. Perbedaannya di dinding sel. Kenapa? Karena tumbuhan itu tidak dapat bergerak, menetap di tempatnya. Makanya itulah perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana di sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleolus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Dan di sel hewan ada membran sel, nukleolus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Sedangkan sel prokariotik, contohnya bakteri, di mana di sini ada bagian-bagiannya. Ada pili, yang hijau ini adalah pili, dan yang merah yang ini dikatakan dengan plasmid. Kemudian ada ribosom, ada juga sitoplasma, membran sel, dinding sel, nukleolit, dan ini merupakan flagellum. Kemudian ada kapsulnya. Ini adalah contoh sel prokariotik. Pada sel eukariotik, bagian-bagian sel tumbuhan itu ada dinding sel, di mana fungsinya menjaga tekanan
turgor dan memberikan bentuk pada sel. Sifat kaku pada dinding sel membantu tumbuhan berdiri tegak dan mencegah patogen masuk ke dalam sel. Kemudian ada nukleus. Fungsi dari nukleus itu mengkoordinasi proses metabolisme. Dan yang ketiga dia itu mitokondria. Yang ini adalah mitokondria, di mana fungsi daripada mitokondria itu sebagai tempat respirasi aerob dalam membentuk ATP sebagai sumber energi dan juga dikenal sebagai tenaga pembangkit listrik sel. Dan kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di sini. Fungsi badan Golgi itu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah RE atau retikulum endoplasma mensistensi protein dan lemak. Dan retikum endoplasma. Ini di bagian sini adalah retikum endoplasma yang fungsinya mengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Kemudian ada vakuola. Ini adalah vakuola yang fungsinya ekskresi produk limbah dan pencernaan intraselular molekul kompleks. Dan yang ketujuh bagiannya ada membran sel. Ini adalah membran sel yang fungsinya sebagai selaput pelindung dan pengontrol yang bersifat semi permeable untuk mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan sel. Dan ada kloroplasma yang fungsinya ini adalah kloroplasma yang fungsinya dalam proses fotosintesis karena terdapat pigmen fotosintetik dan klorofil. Dan yang terakhir dia nukleolus. Ini berdekatan dengan retikulum endoplasma yang fungsinya untuk membentuk ribosom sehingga nukleolus terlibat dalam sintesis protein. Dan ada juga di sini sel hewan, di mana di sel hewan dan tumbuhan itu sel eukariotik. Sini ada badan Golgi ya, badan Golgi ini. Ini adalah badan Golgi yang fungsinya yaitu alat pengeluaran energi dan lendir, membentuk membran plasma, lisosom, dan memproses protein. Dan ada dia retikulum endoplasma. Ini adalah retikulum endoplasma yang fungsinya di sini endoplasma itu terbagi dua, ada endoplasma bagian dalam yang lebih keruh dan ada endoplasma bagian luar lebih bening. Fungsi sitoplasma itu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan ada nukleolus. Di sini adalah nukleolusnya. Sini tempat nukleolus yang fungsinya mengatur aktivitas sel. Dan mitokondria. Ini adalah mitokondria pada sel hewan yang fungsinya penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Dan ada juga dia membran sel. Sini tata letak daripada membran sel pada sel hewan yang fungsinya mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Dan ada lisosom yang warna hijau. Ini dinamakan dengan lisosom yang fungsinya sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis.
mengontrol pencernaan intraseluler, dan menghancurkan organ sel yang rusak atau autofagi. Dan ada juga nukleolus. Di sini tempat nukleolusnya. Jadi yang fungsi nukleolus itu tempat terjadinya replikasi untuk menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen, mengendalikan proses metabolisme dalam sel, dan menyimpan informasi genetik. Dan yang terakhir dia ada vakuola yang warna biru. Ini adalah vakuola yang fungsinya mengumpulkan zat sisa dari metabolisme, lalu juga berfungsi mengeluarkan atau membuang sisa metabolisme yang tidak lagi terpakai oleh sel. Itulah sel eukariotik. Kemudian tadi ada sel prokariotik. Contohnya adalah bakteri. Di mana di sini ada pili seperti duri ya, kaktus. Ini yang warna hijau itu adalah pili sebagai tempat masuknya materi yang selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Itulah yang fungsi daripada pili. Kemudian ada dia plasmid. Inilah plasmid yang berfungsi sebagai membawa sifat non-esensial dari DNA dan memberikan keuntungan pada sel prokariotik seperti resistensi, antibiotik, virulensi, atau kemampuan menyebabkan penyakit, dan konjugasi ataupun berbagi plasmid dengan sel prokariotik lainnya. Kemudian ada ribosom. Ini adalah ribosom yang berfungsi sebagai melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Kemudian dia membran sel warna hijau. Warna hijau adalah membran sel. Fungsi dari membran sel pada sel prokariotik pada bakteri yaitu sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Kemudian ada dinding sel. Di sini ada dinding sel yang berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi organel internal sel. Kemudian ada flagellum. Ini adalah flagellum yang berfungsi sebagai alat gerak sel. Gerak flagellum prokariotik seperti memutar-mutar. Kemudian nukleoid yang berfungsi sebagai serupa dengan inti sel atau nukleus pada eukariotik, hanya saja tanpa membran inti sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma. Ya, itulah nukleoid. Mana tata letaknya di sini. Ini adalah nukleoid. Cukup sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.